Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aprilia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai pendidik, menjelaskan bagaimana proses kegiatan pembelajaran dari kegiatan awal, inti, hingga kegiatan akhir. Tentunya dengan memperhatikan 8 keterampilan mengajar yang baik, dan menggunakan model ataupun media pembelajaran yang menarik. Materi yang akan saya bawakan yaitu teks cerita pendek atau biasa disebut dengan cerpen pada jenjang SMA kelas 11. Oke, langsung saja. Mari kita simak bersama-sama dan selamat menyaksikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, absensi siapa sekarang yang nggak mau? Bina. Semoga diangkat penyakitnya. Sebelum mulai pembelajaran saya stay. Peserta didik dibagi menjadi 2 banjar berbaris. Guru menyediakan kertas berisi teka-teki silang. Peserta didik diperintahkan untuk menemukan 9 kata sesuai dengan petunjuk yang diberikan secara bergantian dengan teman lainnya. Hanya diberikan waktu 1 menit. Setelah waktu habis, maka barisan yang berhasil menemukan kata terbanyak sesuai dengan petunjuk, itulah pemenangnya. Buat 2 banjar berdiri semuanya aja kotak banjar. Nanti di sini ada materi teks cerita pendek. Kalian cari kata-kata yang ada di bawah ini, ada nama dan lain sebagainya. Di dasar kelompok. Wow, benar-benar. Oke, sampai yang mana ya pokoknya. Nanti di sini aja ya. Gantian. 1, 2. Oke, ayo. Ini apa ya? Sudah ya. Nah, ini ada jawaban-jawabannya tadi ya, ada gaya bahasa, prosa dan sebagainya. Kayak ibu juga punya pantun untuk memulai pembelajaran. Belum. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengajar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Baik. Sebelumnya mempelajari materi apa di minggu sebelumnya? Resepsi. Apa teks resepsi itu? Penilaian terhadap suatu karya. Penilaian terhadap suatu karya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyusun teks cerpen berdasarkan struktur. Salah gimana? Perhatikannya sahal, strukturnya dengan tepat. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikannya melalui materi yang telah disampaikan. Peserta didik mampu menulis teks cerpen. Nah, sebelumnya ada yang sudah membaca teks cerpen? Membaca apa? Ya. Krematorium, Bu. Apa itu? Itu tentang Ya, jadi ceritanya tentang ibunya, bapaknya itu punya pembakaran mayat, Bu. Jadi anaknya dinamai dengan nama seperti mayat. serem banget. Parah. Desra apa? Ada Bu, saya, Bu. Apa? Saya, Bu. Seorang ibu ini dibunuh secara brutal dan bapaknya menjadi. Malaikat juga tahu.
TikTok ya. Jadi cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Jadi cerpen ini bukan kejadian nyata. Saha. Pindah saha. Jangan berulang terus ya saha. Jadi melainkan hanya karangan atau imajinasi si penulisnya saja. Nah, selanjutnya ada ciri-cirinya, yaitu ceritanya fiktif. Fiktif itu tidak nyata, kemudian jumlah katanya sedikit, hanya 10.000 kata saja. Kemudian ada keterbatasan tokoh, biasanya ada tokoh utama dan hanya beberapa tokoh pendukung. Plot yang singkat, hanya membahas satu aspek cerita saja, dan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya ada fungsi cerpen, yaitu rekreatif, yaitu untuk menghibur. Estetis, yaitu berhubungan dengan keindahan. Moralitas, berhubungan dengan nilai-nilai moral yang bisa mengajarkan manusia membedakan mana yang baik dan yang buruk. Didaktif itu berhubungan dengan pendidikan, dan religiulitas berhubungan dengan keagamaan yang bisa menjadi pedoman bagi manusia. Selanjutnya ada intrinsik dan ekstrinsik. Apa intrinsik dan ekstrinsik? Intrinsik itu di dalam, ekstrinsik di luar. Dalam dan luar. Intrinsik betul ya, unsur-unsur yang ada di dalam teks cerpen, yaitu ada tema, itu gagasan utama yang akan dibawakan oleh si penulis, baik temanya bisa persahabatan, keluarga, dan lain sebagainya. Tokoh pelaku ya, pelaku yang terima kasih ini. Dan penokohan itu watak si tokohnya, kemudian ada latar itu tempat, waktu dan suasana, alur jalan ceritanya, kemudian ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan campuran. Nah, sudut pandang orang pertama ini biasanya pakai kalimat apa? Aku, saya. Ya. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga, Dia. ya kami, bisa. Mereka. Dan yang campuran itu bisa dikombinasikan. Amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis, baik tersirat ataupun tersurat, dan gaya bahasa. Jadi setiap penulis tentunya mempunyai gaya bahasa yang berbeda-beda. Nah, kemudian ekstrinsiknya, unsur di luarnya, yaitu ada latar belakang masyarakat, kemudian latar belakang pengarang yang berhubungan dengan biografi pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, seperti nilai sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini strukturnya, ada abstrak. Abstrak itu gambaran awal, boleh ada ataupun tidak, opsional. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini membahas tentang latar waktu, latar tempat, si tokoh awalnya seperti apa. Kemudian rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu jalannya cerita dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini permasalahan, yaitu munculnya konflik-konflik. Kemudian resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dan solusi yang mengatasi komplikasi tersebut. Dan koda, yaitu kesimpulan. Nah, ini ada contoh cerpennya. Judulnya Si Cantik Yang Tak Boleh Keluar Malam. Boleh dibacakan? Silakan. Boleh? Ya, boleh nih ya. Judul cerpennya Si Cantik Yang Tak Boleh Keluar Malam, salah satu karya Eka Kurniawan yang dibuat dalam kumpulan cerpen coret-coret internet. Cerpen ini mengangkat tema kebebasan individu, dominasi patriarki, dan pergulatan batin remaja perempuan dalam menghadapi aturan sosial yang membatasi mereka. Iya. Selanjutnya ada abstrak orientasi, silakan dilanjutkan ya. Contohnya pertama ada abstrak. Cerpen ini mengisahkan seorang
Cantika ya, yang dilarang oleh si Cantik yang dilarang oleh ayahnya untuk keluar malam. Pada usia 17 tahun, dia jatuh cinta pada seorang pemain teater sekolah dan berusaha melawan larangan ayahnya demi menangkap pertunjukan sang pujaan hati. Ada orientasi, si Cantik adalah seorang gadis remaja yang hidup bersama kedua orang tuanya. Ayahnya sangat protektif dan melarangnya keluar malam, sementara ibunya cenderung lebih mengizinkan untuk pada keputusan Sang ayah. Bu, ini sih Bu. Iya. Mau kemana Saha? Ini Bu, laptop saya. Siap. Oke, selanjutnya Saha, boleh. Ayo. Selanjutnya rangkaian peristiwanya Saha. Duduk berdiri. Ya, duduk dong. Oh, duduk siap. Contoh rangkaian peristiwa. Si Cantik meminta kepada ayahnya untuk keluar malam sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-17, namun ditolak. Ia jatuh cinta pada seorang pemain teater yang memerankan Romeo di dalam pementasan Romeo and Juliet di sekolahnya. Meskipun dilarang, si Cantik memutuskan untuk diam-diam keluar malam demi menonton pertunjukan tersebut. Itu rangkaian peristiwanya. Selanjutnya komplikasi resolusi. Gini, boleh jangan bengong aja. Komplikasinya itu setelah berhasil menonton pertunjukan, si Cantik mencoba mendekati sang pemain teater, namun ia ditolak dengan kasar yang menyebabkan hatinya hancur dan perasaannya terguncang. Sedangkan resolusinya, penolakan tersebut membuat si Cantik mengalami tekanan batin yang hebat. Dia merasa bersalah karena melanggar larangan ayahnya dan malu atas penolakan yang dialaminya. Oke. Terakhir ada Koda, Farhan yang di ujung. Ngantuk ya Farhan. Aduh. Baca boleh Koda, bagian Cerpen kodanya. ini menggambarkan konflik antara keinginan pribadi dan aturan keluarga, serta dampak dari kontrol berlebihan orang tua terhadap kebebasan anak. Pesan yang disampaikan adalah pentingnya komunikasi dan kepercayaan antara orang tua dan anak dalam menghadapi masa remaja. Nah, jadi terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan. Jadi kesimpulannya tentang apa? Enggak boleh keluar. Konflik antara orang tua dan anak. Iya, betul sekali. Kemudian selanjutnya ada aspek kebahasaan mengandung kalimat bermakna lampau. Bermakna lampau gimana contohnya kalimat? Pada zaman dahulu ya 2 tahun silam itu termasuk kalimat masa lampau. Kemudian menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis kayak selanjutnya, lalu, kemudian ada menggunakan kata kerja verba yang mengandung tindakan seperti memasak, memotong, ya memukul. Kemudian serta kata kerja yang berhubungan dengan perasaan gimana contohnya? Iya, kata kerja yang berhubungan dengan perasaan. Ya, menyayangi, merindukan. Kemudian menggunakan kalimat tidak langsung. Nah, biasanya di cerpen ini kalimat tidak langsung itu enggak narasi. Kalau misalkan kalimat langsung itu berbentuk kutipan atau percakapan. Oke. Selanjutnya tahapan menulis teks cerpen. Yang pertama tentunya mencari ide atau inspirasi, boleh dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Kemudian tentukan temanya tadi tentang apapun ya, persahabatan, keluarga dan lain sebagainya. Kemudian membuat alur rangkaian peristiwa. Kemudian tentukan tokoh dan penokohannya. Tentukan latar, tempat, dan waktu, suasana juga. Kemudian barulah proses menulis. Oke, waktunya latihan sekarang. Peserta didik diberikan latihan oleh guru menggunakan model pembelajaran Mekamed. Guru membagikan kartu yang berisi penggalan teks cerita pendek. Peserta didik menjodohkan dan mengidentifikasi teks tersebut berdasarkan judul dan struktur yang tepat dengan cara berdiskusi kelompok. Biar gak ngantuk, kalian pada ngantuk juga. Masya Allah. Udah kayak bakal liuk. Batal liuk.
Kan dia duduk di situ. Waduh, tadi mau menang. Ambil aja kalah. Dengarkan instruksinya anak-anak. Di sini ada kartu pembelajaran. Tentukan jodoh kalian. Tentukan jodoh kalian berdasarkan judulnya. Jadi ini ada 2 judul yang berbeda. Judulnya Finding Nemo tadi. Ibu kasih waktu untuk menjodohkan, cari yang sama judulnya. Ayo, cari 5 menit. Arti. Oh, Judulnya beda. kayaknya ikan batu saya kelompok. Nah, ini ada yang berbeda. Ini aku makan dulu. Bentar. Nah, itu yang bedanya kerjakan selama 10 menit. Nah, jadi nanti di TPA kalian isi itu penggalannya masalah apa ya? Justru Bu. Ya, itu semuanya Urutannya berapa? diskusi ya kalian. Habis hasilnya apa? Sudah Bu, sudah. Cik Bu, waktunya Bu. Waktunya masih banyak, soalnya 10 menit. Udah duluan. Semuanya akan maju kok. Gua kan aku pakai dulu. Dibacakan. Kami dari keluarga Nemo. Ini yang mempresentasikan saya sebagai bapaknya Nemo. Abstraknya di tengah hiruk-pikuk sekolah seorang siswa bernama Adi menghadapi tantangan besar saat harus memimpinnya dan lomba tersebut. Melalui perjalanan ini, ia belajar tentang kerja keras, percaya diri, dan persahabatan. Oke, lanjut. Abi adalah guru kelas 9 yang pernah memalu dan orang untuk cerdas. Tugas ini membuat aktivitas sama Oke, lanjut lagi. Yang lain lihat ya teman-temannya presentasi. Spesial nih bro. Oke. Selanjutnya Kita senja anggapannya Jermania desa yang kreasi. abstraknya di bawah langit senja yang merah seorang pemuda bernama Rama termenung di tepi dermaga yang menemukan buah ayam dua milik ayahnya yang baru ditemukan bukan besar masa lalu yang mengguncang hidup. Selanjutnya orientasinya Rama seorang pekerja bangunan yang merasa hidupnya monoton memutuskan pulang ke kampung halamannya setelah ibunya meninggal dunia.
Hilman. Terima kasih Bu. Ya, boleh duduk kembali semuanya. Jestra. Oke, semuanya sudah ya. Hilman sudah. Sudah ya semuanya tadi. Sudah, Bu. Kemudian silakan ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Boleh ya. Pembelajaran hari ini adalah Kesimpulan ya. Kesimpulan ya, betul. Betul ya. Jangan CPR adalah teks yang menceritakan suatu karya dalam secara pendek atau secara singkat. CPR berisikan tentang abstrak, orientasi, Aplikasi, rangkaian peristiwa dan yakin dengan odak. betul. Terima kasih Tazkia. Oke, selanjutnya evaluasi. Silakan Ibu telah menyiapkan live worksheet. Kalian buka di link buka di tautan ya WA. Ibu sudah kirimkan tautannya. Dikerjakan terlebih dahulu. Silakan. Guru memberikan evaluasi pembelajaran mandiri menggunakan live worksheets dengan memberikan tautan agar peserta didik dapat mengakses soal evaluasi berbentuk pilihan ganda. A few moments later. Sudah? Sudah semua? Ada yang betul semua? Saya Bu. Pada pintar ya? Alhamdulillah. Perhatiin Bu. Oh, masuk. Udah kayak sahal. Oke, refleksi dulu deh sebelum penugasan. Ada yang silakan ini. Menyenangkan Ibu, menarik pelajarannya juga. Kok menyenangkan ya? Menyenangkan Ibu. Pelan-pelan. Harusnya gimana? Menyenangkan gitu. Siapa? Ya, belum. Ibunya kreatif. Terima kasih. Ibunya cantik. Apa PPT-nya? Iya Bu. Ini dikasih. Dipahami, Bu. Udah dipahami. Evaluasinya juga bagus. Oke, selanjutnya ada penugasan. Jadi kalian akan membuat cerpen. Ibu di sini sudah menyiapkan formatnya dan instruksinya. Di Iya Bu. nanti kalian fotokopi aja, fotokopi aja. Oke, terima kasih. Oke, materi pertemuan berikutnya yaitu biografi. Kalian dapat mempelajarinya terlebih dahulu ya. Oke. Yang tadi dapat kamu apresiasi sama buktinya harus ada. Dua, Bu. Ini Guru memberikan apresiasi bagi peserta didik yang ikut serta aktif dalam pembelajaran, dapat berupa nilai tambahan atau hal apapun yang diberikan oleh guru. perhatikan lagi ya. Oke, TP-nya tadi kita lanjutkan dulu ke TP. TP apa Bu? Tujuan pembelajarannya. Sebentar. Jangan dimakan dulu. Oh iya, iya. Setelah itu
dipimpin doa. Doa penutup. Rumah kita masing-masing lakukan kita berdoa. Penutup terlebih dahulu. Bila berdoa dimulai. Oke. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga. Terus semangat ya belajarnya. Ibu pamit.